Selamat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak dan Ibu yang sudah hadir pada malam hari ini. Seperti biasa kita mengadakan sharing, caring, dan healing. Pada malam hari ini tema kita mengenai luka juga butuh sembuh. Selamat datang untuk yang baru bergabung. Abi Syifa. Loh, Abi Syifa ada dua ya? Ada dua. Iya. Tema kita malam hari ini adalah eh, luka juga butuh sembuh, ya, yang berkaitan dengan luka batin ya, karena memang di Sri Kandi dan KWC itu temanya lebih ke healing. Selama ini semua pasti pernah mengalami baik itu kekecewaan, entah kecewa dengan pasangan atau kecewa dengan keluarga, apapun tentang luka yang kadang kita susah untuk move on. Misalnya kita pernah menjalin hubungan, terus berpisah karena kitanya yang terlalu cinta dengan orang tersebut, akhirnya kita nggak bisa membuka hati lagi untuk orang baru. Ya mungkin waktu dengan orang tersebut kita sudah habis-habisan, kita sudah eh, apapun sudah kita berikan, kita merasa sudah berjuang untuk membuat orang tersebut bahagia dan ternyata berakhir entah itu dihianati atau memang karena sesuatu hal gitu, dan itu sangat menyakitkan, dan hal ini yang membuat anda mungkin tidak bisa untuk membuka hati lagi karena lukanya itu terus dirasakan, terus dibawa kemana-mana, dan ketika setiap kali ada orang baru, Anda masih dalam bayang-bayang cerita lama, dalam bayang-bayang kisah lama. Akhirnya ketika yang baru ini hadir, Anda sudah mempunyai ketakutan di dalam diri Anda sendiri. Ah, nanti kayak gitu lagi. Ah, nanti begini lagi. Atau mungkin karena saking sakitnya, Anda sudah menganggap perempuan di mana-mana sama aja gitu. Kalau yang perempuan juga begitu, ah laki-laki sama saja gitu kan. Akhirnya padahal yang salah cuma satu orang, semuanya disalahkan. Pokoknya tiap laki-laki sama saja lah gitu. Tiap perempuan sama saja gitu. Kebanyakan begitu ya. Dan biasanya itu kalau kita belum selesai dengan diri kita, belum selesai dengan luka lama kita, ketika kita menjalin hubungan memaksa diri, oke lah aku cobalah menjalin hubungan dengan orang baru. Kesalahan sedikit saja orang tersebut itu kita langsung flashback lagi ke masa lalu kita dengan yang sudah gitu. Akhirnya itulah yang membuat Anda berpikir bahwa semua orang sama saja. Padahal tidak seperti itu. Ya memang sebelum kita selesai dengan luka lama kita, dengan diri kita sendiri, ya baiknya jangan menjalin hubungan. Karena apa? Trigger-triggernya itu nanti akan membuat Anda berada di posisi yang sama. Ini yang kita sebut, kita hanya ganti ganti casing doang, ceritanya tetap sama gitu. Itu dibutuhkan kita merawat luka batin kita terlebih dahulu. Ketika luka batin itu sudah selesai, kita tidak lagi berpikir bahwa semua wanita sama saja, semua laki-laki sama saja. Silakan Anda memulai hubungan baru. Intinya di sini adalah bagaimana kita merawat luka batin kita terlebih dahulu sebelum kita membuka lembaran baru. Karena juga nanti kasihan juga dengan orang yang bertemu sama kita kalau kita masih ada di bayang-bayang masa lalu kita. Kita belum selesai dengan masa lalu kita. Atau mungkin karena saking cintanya habis di yang itu, akhirnya yang selanjutnya ini ada ya istilah gini. Laki-laki itu cintanya habis di satu orang, selanjutnya adalah melanjutkan hidup. Padahal ya tidak seperti itu. Kalau dia bicara seperti itu, artinya dia belum selesai dengan masa lalunya. Ketika kita sudah selesai dengan masa lalunya, ya sudah selesai. Yang baru ini ya kita mencintai dia dengan benar gitu, bukan hanya sekedar menjalani hidup gitu. Berarti kan cinta Anda udah habis di yang pertama.
bukan cintanya yang habis, tapi Anda yang belum selesai, Anda yang belum menyembuhkan luka Anda. Jadi ketika orang yang baru datang, Anda hanya ya udahlah, yang penting aku menikah gitu. Tuntutan masyarakat bahwa kita harus punya pasangan. Hanya siapa saja yang datang ya udah aku menikah sama dia. Tapi cintaku masih ke sana, gitu, masih yang di masa lalu. Kasihan kan yang orang baru datang ini. Dia datang ke kita dengan penuh cinta sementara kita masih dibayang-bayang masa lalu. Ya udahlah, daripada aku nggak ini, aku jalanin aja hidup dengan dia dengan penuh keterpaksaan. Kalau kalau hidup Anda, pikiran Anda masih kayak gitu, mending jangan. Kasihan orang baru tersebut. Kadang orang baru ini sebenarnya ya ingin lebih baik ya, membawa Anda lebih baik. Tapi ternyata Anda hidup bersama dia hanya melanjutkan hidup katanya. Dalam pikiran Anda, aku hanya melanjutkan hidup sama dia. Anda tidak mencintainya dengan tulus. Kan kasihan ya kalau sampai itu tahu, bahwa ternyata cintanya hanya sama orang yang dulu, sama mantannya. Sama saya dia hanya melanjutkan hidup. Itu kasihan banget kalau yang kayak itu sampai terjadi. Nah, malam hari ini bagaimana sih caranya supaya kita sembuh dari luka tersebut? Bagaimana cara kita merawat luka dari luka batin kita? Kemarin kita sudah belajar Ho'oponopono. Ho'oponopono itu bisa dipakai, gitu. Bisa bisa Anda gunakan, yaitu dengan caranya hmm, eh, bisa meditasi. Kalau Anda pakai meditasi atau hanya sekedar duduk dalam posisi rileks, bayangkan si mantan Anda itu di depan Anda, lalu ucapkan Ho'oponopono. Atau Anda bisa memutuskan energi yang masih terjalin antara Anda dan orang tersebut. Anda bisa bayangkan orang itu hadir di depan Anda, bayangkan ada benang yang terhubung antara Anda dan orang tersebut, lalu katakan, mulai hari ini aku melepaskan energiku yang masih melekat padamu, energimu yang masih melekat padamu atas luka yang aku alami atau luka yang kamu alami. Hari ini aku putuskan energi yang masih terikat di antara kita. Bayangkan Anda memegang gunting, lalu potong benangnya, putus, udah selesai. Itu bisa Anda lakukan. Kalau yang model model cut itu bahasa eh, kerennya cut cutting ya, itu bisa Anda sambil meditasi kalau kayak gitu. Karena kita butuh butuh fokus menghadirkan orang tersebut. Nanti kita meditasinya seperti itu ya. Jadi ketika benang ini putus, rasakan ada sesuatu dari diri Anda itu keluar. Karena apa? Ketika kita belum memutuskan energi ini akan masih terus tarik menarik. Tarik menariknya di mana? Mungkin tidak dalam bentuk eh, kembali atau tidak. Anda maupun orang tersebut masih menarik orang-orang yang sama gitu loh. Ketika ketemu orang baru, ya modelnya kayak gitu loh. Modelnya kayak orang tersebut, luka lagi, kecewa lagi gitu. Akhirnya akan mengulang-ulang kejadian yang sama, hanya beda orang gitu loh. Itu fungsi dari memutuskan energi tadi karena masih masih ada keterikatan energi antara Anda dan orang tersebut. Makanya Pak Agung kemarin bilang ketika kitanya yang penuh oh, penuh apa ya Pak? Energi kita akhirnya yang menarik-narik kan. Itu dalam dunia seperti itu memang benar gitu loh. Kalau kita belum belum memutuskan, nggak selesai-selesai. Nanti akan ada rasanya itu lega ketika kita benar-benar pasrah waktu putus, ya aku ikhlaskan semua yang terjadi di antara kita. Itu intinya kita menerima, mengikhlaskan, memaafkan. Semua tuh seperti itu. Prosesnya seperti itu. Memang tidak mudah untuk orang baru yang baru-baru healing, apalagi masih menggenggam erat perasaannya gitu kan. Itu memang harus benar-benar Anda tanya ke diri Anda sendiri, mau sampai kapan seperti ini. Ketika Anda sadar, oh ternyata aku merugi loh dengan rasaku ini. Ternyata banyak hal yang terlewatkan gara-gara rasaku ini. Ternyata banyak pintu tertutup
gara-gara rasaku ini. Di situ ketika Anda sadar bahwa rasa yang Anda simpan tadi sudah membuat Anda mundur atau membuat karir Anda hancur, di situ Anda akan benar-benar, oh ya, aku harus berubah. Tapi kalau Anda masih enggak, kok dia udah bahagia ya, dia nggak tahu aku masih sakit kayak gini, kok dia udah ketawa ketiwi, kok dia udah punya pasangan baru. Anda masih memikirkan orang lain, tapi ketika Anda memikirkan diri Anda sendiri, kok aku gara-gara ini hidupku berantakan ya. Dari situ kan Anda punya motivasi untuk, oh aku harus berubah. Gimana caranya? Oh dia udah dapat orang baru nih. Ternyata aku malah makin terpuruk. Gimana caranya supaya aku membuktikan bahwa aku bisa keluar dari sini? Itu cambuk pertama yang membuat Anda bisa melepaskan kemelekatan tadi. Ada yang mau bertanya mungkin? Malam ini nggak lama ya, soalnya si Dedek lagi nggak enak badan. Pak Mas Abi Siva, Mas Abi Siva dari KWJ ya, grup KWJ. Ah Julia ini, Julia gimana Jul? Alhamdulillah baik. Udah membaik? Semakin membaik. Dapat banyak pelajaran, Kak. Ya bagus. Tentang relationship juga sudah membaik. Udah beres malah. Beresnya gimana itu? Udah Sharing dong. beneran, ya udah beneran terjadi, selesai. Oh selesai. Iya. Kamu mengikuti jejakku. Nggak pengen sih, nggak apa ya, gimana ya? Kalau mengikuti kan harusnya yang bagus ya. Ya itulah yang terbaik gitu loh. Kataku ya udah. Iya, iya. Ini loh, karena kita membaca dogma bahwa sebuah perpisahan itu hal yang buruk gitu ya. Nah, Mm-mm. padahal kita memilih berpisah itu karena untuk kesehatan mental kita, kesehatan mental anak-anak Anak, gitu ya. Itu termasuk si mantan pasangan juga kan. Jadi sama-sama ngasih kesempatan buat hidup yang lebih baik kan gitu. akhirnya setelah terjadi itu juga nggak semengerikan yang kita bayangkan sebelumnya karena akhirnya kita mikir bagaimana supaya oh kita salah kemarin di sini, ya Iya kan? benar. Kita kemarin ya kalau yang aku rasakan ya lebih baik sekarang daripada kemarin waktu bersama gitu. Waktu bersama itu ya hmm, tidak malah nggak ketemu jalan keluarnya kayak apa nih. Pak Agung nih contoh contoh berpisah yang baik ini sampai sekarang masih berhubungan baik gitu. Tapi memang ada yang memang kita nggak bisa bersama menjadi pasangan, tapi ketika berpisah itu bisa menjadi teman gitu. Itu memang iya gitu. Kalau mungkin orang di luar sana karena mereka berpisahnya juga tanpa kesadaran akhirnya bermusuhan kan, akhirnya jadi musuh. Kalau di Julia Iya Kak. gimana, jadi musuh Enggak atau sih Kak, alhamdulillah malah dia tetap enggak beda baik-baik? karena energinya udah beda kali ya Kak. Kalau yang pertama kan aku yang masih sakit ya, sakit kecewa karena gak jadi kuliah, terus dijodohin juga kan yang pertama kan. Terus ya itu emang lost contact, terus dianya nggak mau tanggung jawab gitu sama anak. Nah kalau yang ini kayaknya aku udah healing ya, karena aku udah healing. Ya, Karena udah lama kan ya Kak, karena lama Kakak di Seoul juga udah healing gitu, udah dirilis gitu. Nah pas kejadian gitu ya pisahnya emang baik-baik, terus dia tetap tanggung jawab Kak, alhamdulillahnya itu sama anak, sama dua itu. Jadi buat bayaran sekolah, bayaran yang di pesantren, jajan itu ngasih. Ya paling aku yang harus ngehandle yang sama pertama, karena yang pertama kan emang lost, sangat lost gitu lah ayahnya itu. apa itu kan
tugasmu sebagai orang tuanya kan. Kalau yang Iya. itu kan nggak punya kewajiban untuk itu ya. Kalau dia baik ya Heeh. mungkin masih gitu kan. Tapi Iya. tetap lakukan cord cutting karena biar energinya nggak melekat gitu. Kamu dan dia bisa saling menemukan orang baru yang sesuai dengan, pokoknya nggak terulang lagi lah yang kemarin-kemarin itu, Iya, iya nggak benar. begitu-begitu lagi lah ceritanya, ya Tapi kan? gini loh Kak, Kan dia nanti itu ganti orang. iya benar. Tapi dia itu ke air-air ini tuh sering datang ke mimpi gitu kayak ngajak balik-balik apa ya arahnya itu ngedeketin mulu. Enggak, aku sama kamu tuh udah selesai. Aku dalam mimpi gitu. Jadi nyampe bangun tuh aku sadar. Kenapa ya dia datang terus gitu? Apa aku harus Kalau dia rilis datang lagi ya gitu? bisa kamu rilis atau mungkin dia sudah energinya beda. Oh, gitu. Energi Jadi dia harus beda, terus aku rilis ya? itu tetap rilis. Tapi kalau memang ternyata dia energinya beda terus jauh banget dari yang dulu ya itu keputusan di tanganmu gitu loh. Enggak. Enggak. Kamu tipe kayak aku kayaknya kalau sudah N ya N gitu, nggak ada alasan untuk kembali gitu Iya karena kan udah enggak, pernah ngasih kesempatan, udah pernah waktu itu kan aku benar karena cerita saya itu. sama gitu. Sebelum kita memutuskan hal Mm-mm, itu kan bukannya gak ngasih kesempatan, udah mending jadi saudara aja kesempatan dah, udah berkali-kali, gitu. diberi Iya, kesempatan berkali-kali kebaikan ya ya wes berarti kalau iya aku udah malah, heeh. itu untuk kembali gitu. Saya gitu modelnya. Jadi waktu Mm-mm. sakit gitu kasih kesempatan semoga berubah. Ya aku tunggulah mana tahu dia berubah tahun ke tahun, bulan ke bulan kok pancet gitu, kok tetep kutahan lagi kan kita untuk mengambil keputusan itu juga nggak semudah itu kan gitu. Iya benar. Hanya ketika udah, oh, udah ini udah nggak bisa ternyata udah nggak bisa dikasih kesempatan ya udah selesai. Dan ketika udah selesai ya ya nggak bisa gitu loh. Saya juga gitu. Saya punya prinsip gitu karena saya akan tahan sakit-sakitnya itu untuk memberi kesempatan orang ini berubah. Tapi kalau dia nggak berubah ya ya udah gitu loh. Kita juga mau, saya mikirnya umurku udah Hak segini nih. bahagia Kalau aku gitulah ikutin pokoknya. sampai umur 80 dia begitu aja masa iya gue sampai mati menderita kan gitu. Jadi kan Iya benar. masa iya aku sampai mati menderita kan gitu akhirnya kan. Ya enggak lah gitu. Kalau Kang Pur gimana nih? Boleh diceritain tapi nggak usah nyebut itunya apa, secara bayang-bayang aja deh. Kan Kang Pur kisah cintanya agak berat juga. Eh, Sudah agak membaik, Mbak. Tapi kadang ketika ingat atau berhubung itu masih membekas terasa sakit. Mm-mm. Nah, berarti sekarang Kang Pur itu proses healing ya. Jangan jangan mencoba untuk kenal orang seseorang dulu. Karena yang nanti yang Kang Pur tarik modelnya begitu-begitu. Tapi ketika nanti Kang Pur udah selesai dengan lukanya, itu akan ketemu Bener, akan Mbak. hadir perempuan yang seperti Kang Pur inginkan. Ya, lebih gini, Kang Pur, kalau di Loa itu, nah, kayak kemarin kan Pak Agung ngajarin Loa untuk menarik sesuatu ya. Nah, kayak pasangan juga bisa Kang Pur. Kang Pur bisa memproyeksikan wanita ini seperti apa cara bicaranya, sukunya, rambutnya, gaya, cara kalau dia marah seperti apa, lemah lembutnya itu bisa Kang Pur membuat visual untuk hadir orang seperti itu. Nanti biarkan semesta yang bekerja untuk menghadirkan eh, wanita kriteria seperti yang kamu pur inginkan. Ya, kebetulan pas waktu proses di healing kemarin sempat kenal satu cewek, tapi ternyata itu masih lebih lebih parah lagi. Mungkin itu karena efek Ya, saya di itu kan. guys. Jadi langsung Bener gitu.
N aja, N dulu, N dulu. Jadi Kang Pur memang harus benar-benar selesai dulu deh dengan diri Kang Pur sendiri. Nanti kalau jadi sambil healing sambil loa, sambil healing sambil loa gitu Kang Pur prosesnya. Jadi Kang Pur tuh kalau Tapi perlu ini tulis misalnya masalahnya orangnya gini, orang gimana? masalahnya kan jika saya sudah mulai tenang semenjak ikut Zoom, itu berapa ya, 2 minggu yang lalu itu sudah merasa tenang sampai bisa lepas relax. Tapi ketika itu hubungi lagi itu teringat kambuh lagi. Padahal semua asesmennya Oh, sudah nggak bisa diblokir. kita blokir semuanya. Tapi dia masih ada inisiatif untuk menghubungi dengan cara lain. Oh, atau Kang Pur udah kena ini nih kalau orang Melayu apa nasi kangkang. Dulu kalau Kalau awalnya memang saya itu cuek. Tapi mungkin terlalu sering komunikasi setiap hari gitu mungkin bawa suasana itu. Dulu awal perkenalan saya memang nggak gitu antusias banget. Tapi lama-lama mungkin karena efeknya komunikasi intensif setiap hari, jadinya terbawa suasana. nyaman, Terus ketika nyaman ya. mengejar bisa tidak bisa terima kenyataan. Kalau alhamdulillah sekarang sudah mulai baik. Jadi gitu aja. Kalau memang kita masih rasanya sengkring-sengkring, oh ini belum nih, aku belum belum siap membuka hati gitu. Nah, prosesnya gitu, healing sambil loa. Loa kalau perlu Kang Pur tulis dulu nih di buku. Misalnya aku mau orang Jawa, orang Surabaya misalnya gitu ya. Orang Surabaya rambutnya ikal, tingginya segini, kulitnya kuning langsat. Itu jangan jangan ini ya, nggak mungkin itu jangan. Jadi itu kita benar-benar kayak mau menciptakan seseorang tipe yang sesuai tipe kita, ngomongnya lemah lembut. Jadi dari cara dia bicara suaranya begini. Kalau dia marahnya eh, gimana gitu. Itu disetting kayak gitu. Nanti ketika ada tapi setelah itu diafirmasikan ya dengan loa, diafirmasikan dengan loa kayak cara Pak Agung kemarin bisa dilihat di YouTube-nya, diambil di bagian meditasinya Pak Agung. Kalau bisa bagian meditasi dipotong-potong aja Pak Agung. Jadi yang memang mau fokus ngulang meditasi bisa pakai audionya. Terus setelah itu ya udah biarin gitu. Nanti ketika Mas Pur ketemu dengan seseorang yang nggak 100% dari yang Mas Pur desain, tapi dia sudah 70% itu berarti itu orangnya gitu. Ya, Mbak, Ya terima tujuh kasih. puluh tujuh Dan puluh saya persen baru ya. sadar kita Nggak mungkin 100% gitu ya. Bisa kadang 100% bisa, tapi kalau sudah 70% dari yang Mas Pur desain tadi ada di orang tersebut ya itu yang dikirim langsung bisa kasih. Iya, Mbak, gitu ya. Terima caranya, kasih. gitu ya. Kan kita bisa bisa nilai nih, oh iya aku kan oh kok dia begini, ternyata dari yang kita gambar tadi dia ada 70%-nya, oh ya ini gitu. Terus rasanya pasti beda gitu. Kalau Mas Pur sudah sering kayak gini, sering meditasi, kita ketika ketemu dengan seseorang yang energinya nggak bagus tuh rasanya ke badan nggak enak. Iya, benar, Mbak, Tapi itu. udah berarti Mas Pur udah bisa ngerasain kan, ketika kita ketemu sama Ya, orang yang nggak nyaman gitu, misalnya orang itu lagi marah atau ke badan kita tuh kan nggak enak rasanya. benar ini. Nanti kalau ketemunya itu kok kita langsung ada kayak tarikan gitu, ya itu gitu. Mulai menyadari eh, rasa ya, getaran energi lah, tarik menarik kayak gitu. Iya, Mas Saya Abisifa. bersyukur bisa belajar di sini. Saya sangat bersyukur dengan wasilah ini pelan-pelan permasalahan itu bisa ada titik terangnya, Mbak. Mas Pur kalau healingnya pakai yang mana? Ho'oponopono.
Pono-pono kan lebih enak itu sih sebenarnya kalau untuk orang yang nggak mau ribet itu lebih enak itu. Jadi pokoknya ucapin Ho'oponopono sampai rasanya plong gitu ke diri sendiri. Nanti kalau masih ada rasa gimana gitu. Nah, pertama ke orang tua dulu Mas Pur. Karena apa? Kita kan berasal dari mereka gitu loh. Di diri kita itu ada bagian-bagian yang kita bawa dari orang tua kita. Itu penting Mas Pur. Orang tua dulu, bapak, ibu, diri sendiri juga setiap hari diri sendiri. Karena kita udah usia berapa nih? Kita sering melalui kita pernah melalui apa saja. Kita sadarnya healing di usia berapa? Ibaratnya nyuci baju, baju tuh letak, nggak bisa kan dicuci sekali. Gitu, harus Ya, berkali-kali harus sering di gitu. Nah, nanti kalau kadang gini ya, kok aku udah healing gini-gini masih ketemu begini ya. Ya, namanya kita hidup kita pasti ketemu dengan masalah. Cuma ketika kita sudah di fase healing, masalah yang sama itu kita akan menerimanya dengan berbeda. Kita udah tahu cara penyelesaiannya nggak seribet yang dulu gitu loh. Tetap ketemu. Ya, namanya kita masih hidup, nggak ada orang hidup nggak ada masalah itu pasti ketemu. Tapi ketika kita menemui masalah itu kita menghadapinya dengan cara yang beda. Kita udah bisa menghadapinya udah alah kayak ngene tok gitu loh. Yang kemarin aja aku bisa lalui kok. Ini juga pasti bisa kayak gitu. Nggak kadang orang yang ini langsung stop karena dia merasa aku udah healing ya, tapi kok masalahku ada aja gitu. Ya namanya kita masih hidup ya pasti punya masalah lah. Nggak ada orang nggak punya masalah. Kan sebenarnya kita ini hidup ini menyelesaikan masalah satu, datang lagi masalah, kita selesaiin lagi, datang lagi. Kan gitu aja hidup hidup ini kan. Entah masalah eh, izin bertanya nih. Misalkan ada ya suatu acara tadi, terus ini jadwalnya saya posting di medsos saya boleh nggak? boleh, boleh nggak apa-apa, bebas. Terima kasih. Untuk ini biar banyak yang sadar gitu. Biar banyak yang sadar bahwa butuh sembuh gitu. Yang parah itu ketika orang nggak sadar kalau dirinya sedang eh, sakit ya. Kebanyakan kayak gitu. Kalau kita sendiri gini lah ya, kayak Mas Pur nih. Mas Pur bisa masuk ke KWJ itu kan pasti ada di dalam diri Mas Pur waktu itu kok aku kok kayak gini terus sih. Kenapa sih gitu kan? Kan akhirnya Mas Pur sadar aku harus cari nih. Akhirnya ketemulah Mas Pur ke KWJ. Nah, orang-orang yang nggak sadar ya nggak dia merasa ya ya memang eh, kadang gini loh, yang aku sangat kasihan itu. Oh ya udah, ini memang teguran dari Tuhan, hukuman dari Tuhan. Dia menganggap apa yang terjadi dalam dirinya itu hukuman dari Tuhan. Padahal nggak seperti itu. Tuhan itu nggak menghukum kita. Kitanya yang cari masalah kan kita, yang cari penyakit kan kita. Sama kemarin tuh saya di Facebook ada satu postingan memang orang tersebut itu pokoknya ya Islamik banget. Saya kalau udah bersinggungan dengan agama nggak begitu ini ya, karena dunia kita kan dunia healing, nggak ter itu ke agama. Jadi beliau posting salah satu cara untuk self love. Dokter tuh memposting self love. Jadi bagaimana cara self love, mencintai diri sendiri, menyayangi diri sendiri. Lalu beliau membuat narasi yang seolah-olah ini pemahaman yang salah karena dia mendewakan dirinya katanya. Ya, mungkin beliau hanya melihat dari versi beliau, padahal memang dunia healing itu seperti itu. Ketika kita jatuh, ketika kita bermasalah, boro-boro kita akan menganggap Tuhan itu ada. Kita menganggap Tuhan itu kejam. Yuk, kenapa sih Tuhan kok aku dilahirkan kalau hidupku hanya seperti ini? Kebanyakan seperti itu loh kita ini. Kenapa sih Tuhan aku dihukum seperti ini? Salahku apa gitu kan? Kita kan selalu seperti itu ya. Nah, bagi healer, bagi kami-kami, kenapa kami selalu membangkitkan Anda untuk mencintai diri sendiri? Karena apa? Ketika kita sudah mencintai diri sendiri, akhirnya kita akan masukkan tuh yang membuat kamu hidup siapa?
Yang membuat kamu hadir di dunia ini siapa ya Tuhan. Akhirnya kita ingat kan, oh iya, ternyata aku tuh beruntung. Ternyata Tuhan tuh sangat sayang sama aku. Aku lahir ke dunia ini bukan bukan hanya untuk menikmati penderitaan. Tapi kalau kondisi kita lagi hancur, nggak bakalan ke situ. Kita lebih lebih banyak mengutuk Tuhan, menyalahkan Tuhan. Gitu. Kalau kalau seorang healer pasti pertama membawa orang ini untuk apa eh, menyayangi diri sendiri dulu, membangkitkan rasa cinta pada diri sendiri dulu. Ketika dia sudah full of love, mencintai diri sendiri, kayaknya dia akan sadar, oh iya ya, ternyata Tuhan itu sayang loh sama aku. Buktinya aku diketemukan dengan grup ini. Sehingga aku bisa sadar, oh ternyata aku nggak seburuk itu. Kalau kita misalnya di grup ada sharing-sharing, biasanya dulu banyak sharing ya. Ternyata yang kita alami itu hanya seujung kuku. Ternyata yang menderita di dunia ini bukan aku saja gitu loh. Eh, Kalau kita belum ke sana, ya kita pikir kita ini orang yang paling terburuk di hidup di dunia ini. Kayaknya kita ini yang paling, padahal semua orang tuh mengalami. Saya mengalami, Pak Agung mengalami, Julia mengalami, ya kan? Debbie juga mengalami. Itu semuanya tuh memang memang prosesnya itu harus mengalami seperti itu. Nggak ada orang yang ujuk-ujuk bahagia itu nggak ada ya bahagia apa ya ya kan kan selama nggak dalam kesakitan itu nggak selamanya sakit juga kan ada bahagianya juga kan tapi karena kita fokus ke sakitnya kita jadi lupa nih bagian-bagian kecil dari kebahagiaan yang hadir di hidup kita itu jadi lupa kita jadi lupa bersyukur bahwa sampai hari ini kita bisa bernapas kita fokusnya di penderitaan saja padahal ketika kita nafas kita udah nggak ada ya udah selesai kita udah mati kan nah nafas ini dari mana. Nah, tapi bagi orang yang terluka itu nggak sampai ke situ pikirannya. Ya pokoknya aku menderita, aku sakit hati, aku kecewa, aku marah, aku benci ya itu aja yang di pikirannya. Nggak ada yang namanya mensyukuri. Oh iya ya, aku bisa bernapas. Oh iya, aku masih bisa menikmati air dengan nyaman, bisa tidur dengan nyaman biarpun pikiranku banyak. Nggak ke sana pikirannya kalau lagi terluka. Ada lagi mungkin kalau nggak kita lanjut meditasi. Debbie kapan itunya? Oh, Debbie nggak bisa ngomong ya kalau malam. Biar dibuatin paling Zoom nanti sama Pak Agung. Nah, kita mulai meditasi ya malam ini nggak lama karena sebenarnya ini hanya sama dengan kelanjutan Ho'oponopono sih. Cuman malam ini kita pakai cara eh, memutuskan benang yang terkait antara kita dengan orang tersebut. Nanti bisa dikombin dengan Ho'oponopono. Silahkan kalau pakai headset biar lebih masuk pakai headset, siapkan air putihnya, cari tempat yang nyaman dan rileks. Sebelum kita memulai sesi meditasi, marilah kita berdoa terlebih dahulu sesuai kepercayaan masing-masing agar meditasi kita bermanfaat dan kita mendapatkan perlindungan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, ambil posisi yang nyaman, boleh duduk, boleh bersandar, apapun yang membuat Anda rileks dan tenang. Tarik nafas panjang dari hidung, hembuskan dari mulut. Ulang 3 kali sampai Anda merasa lega.
Kemudian silakan Anda bernafas hanya melalui hidung. Tarik nafas lembut, tahan sebentar di perut, hembuskan. Nikmati nafas Anda, rasakan ketika udara masuk, tubuh Anda semakin rileks. Dan ketika udara keluar, tubuh Anda merasa nyaman. Niatkan untuk membuang energi negatif yang ada di tubuh Anda. Rasakan seluruh tubuhnya, mulai dari kepala, leher, pundak, badan, perut, kaki. Rasakan udaranya masuk ke seluruh tubuh Anda. Tubuh Anda semakin nyaman, semakin rileks, semakin tenang. Lepaskan sejenak pikiran-pikiran yang mengganggu. Apapun yang terjadi siang tadi, atau beban-beban pikiran yang masih melekat di kepala Anda. Lepaskan, katakan, relax. Fokuslah dengan nafas Anda dan suara saya. Tubuh Anda semakin rileks, semakin nyaman, semakin tenang. Sekarang rasakan energi masuk dari ubun-ubun Anda. Nikmati saja rasanya. Biarkan energinya membersihkan pikiran-pikiran Anda yang sedang kalut. Bawa turun energinya ke mata Anda. Kenangan-kenangan atau mungkin Anda pernah melihat hal-hal yang tidak menyenangkan. Biarkan energinya membersihkan, menetralkan. Bawa turun energinya ke telinga Anda. Endapan-endapan suara yang menyakitkan atau suara-suara yang membuat kenangan buruk yang masih terekam di sana, masih tersimpan di sana. Biarkan energinya membersihkan, menetralkan. Bawa energinya turun ke hidung Anda. Jika Anda pernah menyimpan memori tentang aroma yang membuat Anda terluka, kecewa, biarkan energinya membersihkan, menetralkan, turun energinya ke mulut Anda. Apabila di sana tersimpan endapan memori, kemarahan Anda, mungkin Anda pernah mencaci maki seseorang atau Anda sendiri pernah mendapatkan ucapan-ucapan yang tidak menyenangkan. Biarkan energinya membersihkan dan menetralkan. Bawa turun energinya ke tenggorokan Anda. Apabila di sana terdapat sumbatan-sumbatan, Anda tidak mampu menyampaikan apa yang sebenarnya terjadi, apa yang ingin Anda sampaikan. Biarkan energinya membersihkan dan menetralkan, sehingga Anda
mampu menyampaikan hal-hal yang ingin Anda sampaikan. Bawa energinya ke pundak Anda. Anda yang memikul beban berat selama ini dan merasakan pundak Anda begitu berat. Biarkan energinya menetralkan, membersihkan, turun energinya ke dada Anda. Apabila di sana tersimpan amarah, dendam, dengki, cemburu, kecewa, apapun itu yang membuat Anda menyesal, yang membuat Anda tidak bisa memaafkan, biarkan energinya membersihkan, menetralkan, bawa turun energinya pusar Anda. Bila Anda merasakan hal yang tidak nyaman, atau mungkin ini berhubungan dengan masa kecil Anda sewaktu Anda berada di kandungan ibu Anda terhubung dengan kehidupan ibu Anda melalui pusar Anda. Hari ini biarkan energinya membersihkan, menetralkan. Bawa turun energinya ke bawah pusat. Mungkin ada hal-hal yang pernah Anda alami yang tidak mengenakan terkait dengan seksualitas Anda. Entah itu trauma, entah itu apapun itu. Biarkan energinya membersihkan, menetralkan. Bawa turun energinya ke tulang ekor Anda. Mungkin Anda mendapatkan kenangan pertama, memori pertama ketika Anda diciptakan. Biarkan energinya menetralkan, membersihkan, kemudian bawa turun energinya melalui kaki Anda, dan biarkan semua hal-hal negatif tadi turun ke dasar bumi. Sekarang rasakan energi murni menyebar ke seluruh tubuh Anda. Kalau masih ada di bagian tubuh Anda mungkin sedang merasa tidak nyaman atau sakit, Anda cukup mengarahkan di bagian itu. Perintahkan energinya untuk menyembuhkan, menetralkan. Baik, sekarang hadirkan seseorang yang belum bisa Anda lupakan atau Anda maafkan, duduk berhadapan dengan Anda. Bayangkan ada tali yang terhubung antara Anda dan orang tersebut. Pusar Anda dan pusar orang tersebut terjalin, terhubung dengan sebuah tali berwarna hitam. Pandanglah orang tersebut lalu katakan, hari ini aku memutuskan segala hal yang tidak baik yang melekat antara diriku dan dirimu. Hari ini aku melepaskan energi negatif yang masih melekat di diriku dan dirimu. Aku mengikhlaskan apapun yang terjadi di antara kita. Aku memaafkan apapun yang terjadi di antara kita. Maafkan aku apabila selama bersamaku aku pernah menyakitimu. Terima kasih atas segala kebaikanmu saat bersamaku. Sekarang, mulai hari ini dan seterusnya, aku putuskan hal-hal negatif di antara kita. Berbahagialah dengan hidupmu. Aku juga berbahagia dengan kehidupanku. Aku mengasihimu. Aku menyesal. Maafkan aku. Terima kasih. Aku mengasihimu. Aku menyesal. Maafkan aku.
Terima kasih. Ucapkan Ho'oponopono sampai Anda merasa lega. Ketika Anda lega, lakukan, bayangkan Anda memegang gunting dan memotong talinya. Terima kasihmu, aku menyesal, maafkan aku, terima kasih. Terima kasihmu, aku menyesal, maafkan aku, terima kasih. Ketika Anda sudah memotong benang itu dengan gunting, biarkan benang itu menghilang dan energi negatif antara Anda dan orang tersebut telah benar-benar terputus. Hadirkan, bayangkan orang tersebut tersenyum pada Anda dan Anda pun tersenyum kepada dia. Katakan selamat berbahagia. Ucapkan dengan ikhlas bahwa Anda benar-benar melepaskan orang tersebut dari hidup Anda. Biarkan orang tersebut menghilang dengan pelan-pelan. Terus, sekarang silakan satukan kedua telapak tangan Anda. Rasakan energi Anda kembali memenuhi seluruh tubuh Anda. Ucapkan pada diri Anda sendiri, aku menyayangi diriku, aku siap untuk membuka lembaran baru, karena aku layak dan pantas untuk bahagia, untuk sukses, untuk menemukan hal-hal indah dalam hidup ini. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Sekarang silakan Anda berdoa kepada Tuhan, mengucapkan puji syukur atas kehidupan yang kita lalui selama ini, atas pelajaran-pelajaran yang kita lalui. Terima kasih Tuhan untuk hidup yang Engkau berikan. Aku tahu bahwa aku lahir ke dunia ini bukan sia-sia, tapi aku mempunyai misi yang indah. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Sekarang turunkan telapak tangan Anda. Tarik nafas panjang, hembuskan. Lakukan sampai dada Anda begitu nyaman, tenang. Rasakan tubuh Anda benar-benar terbebas dari beban-beban yang selama ini melekat pada diri Anda. Rasakan kembali seluruh tubuh Anda. Sadari tubuh Anda. Mulai sadari sekeliling Anda. Dalam hitungan ketiga, silahkan buka mata Anda. 1, 2, 3. Meditasi sudah selesai. Silakan diminum airnya. Ikutin apa? Baik, sudah pada kembali. Ada yang mau sharing atau mau menanyakan? Jadi Julia udah bulan berapa, Jul? Udah lama juga.
2 bulan, Kak. Baru. Oh, Mbak. Tapi udah resmi. Iya, belum. Aku belum Oh, belum. coba ininya. Belum, belum. Ya kalau udah cukup uangnya itu pengennya ya aku yang ituin. Nanti aku Cuman cari nih, cuan dulu. sebenarnya kalau tidak ada permasalahan, sama-sama setuju. Pengalaman aku kemarin ya, datang ke situ, Cepet ya? udah bikin apa? Cepet. Itu kita deposit 600.000 apa 700.000. Nanti eh, panggilan pertama udah, terus panggilan kedua putusan, suratnya keluarnya sebulan lagi dari putusan, kemudian itu dikembalikan kok. Aku kemarin dapat kembalian itu berapa ya? 200 lebih. Berarti kan nggak sampai berapa ya? 300 sekian aja itu. Oh, murah ya. Malah di sini tuh dimintainya Kalau nggak selima bermasalah, belas. 15 apa? Nggak ada kayak gitu. Sejuta, Itu sudah sejuta aturan setengah. Oh, nggak ada. Kamu jangan pakai calo-calo, datang aja langsung dimarahin nanti kamu kalau itu. Datang aja langsung ikutin prosesnya. Nah, di situ nanti fotokopi kan di fotokopi sebelah itu udah paham nih fotokopi apa aja yang disiapin gitu. iya. Itu cuman deposit 600 apa 700. Itu deposit ya. Nanti kalau sesuai setelah sidang, setelah putusan dikembalikan karena dia hitungnya gini. Surat panggilan itu alamat ditemukan nggak? Tapi kalau alamatnya ada lebih gampang. Terus eh, alamat pengiriman, dia ngitung ongkos ongkos pengiriman surat itu. Terus persidangnya cuma berapa gitu kok. Terus waktu pengambilan suratnya juga cuma bayar 10.000. Maka sekarang Oh, jangan gunakan calo ya. iya. Bermasalah loh ya. Kecuali kamu bermasalah rebutan gonogini pakai lawyer pakai itu. Ini kan enggak, kita sadar dengan sadar orangnya mau sama-sama, enggak sampai segitu. Banyak kan Iya. orang karena takut duluan, jadi dia pakai pakai calo. Sekarang udah bagus sistemnya online kan apa eh, daftarnya itu pakai bagus lah, bagus nggak kayak dulu. Gitu, Iya. nggak ada Siap. ceritanya sampai 1,5 juta itu sama sama rata di mana-mana sama segitu. Kecuali kamu bermasalah ya, ada hal yang diperebutkan mau ribut mau apa itu beda lagi gitu. Tapi kalau Jadi sama-sama sebuah saling sadar pribadi udah. Mm-mm. Iya, siap. Makasih infonya, Kak. Nggak seruat itu, malah Heeh. waktu barengan aku itu ada satu bapak yang dia pakai calo udah nggak tahu kena berapa nyampe situ, dilihat kan surat ininya, kita ada format sendiri loh Pak gitu. Jadi mereka yang ketikkan nanti kita berita acara lah, namanya berita acara, kenapa kalau begini-begini Iya. kan kita harus sebutkan tuh alasan. Mereka yang ketik, nanti hasil ketikan itu kita copy berapa berapa lembar gitu. Kita hanya sedia untuk fotokopi tuh. Jadi Oke. sayang kalau pakai calo 1,5, kecuali memang kalian itu enggak ya, satunya entah di mana apa gitu. Sekarang dipermudah loh, nggak ada kayak gitu. Udah transparan semua. Dimarahin kalau tahu pakai calo sama petugasnya. Iya, Kak. Siap. Tuh. Kalau sama-sama setuju ya udah, itu nggak ribet-ribet itu. Ya, tapi mana tahu masih mau diperbaiki kan. Mumpung belum diajukan, mumpung Enggak. belum diajukan gitu. Ya kan kita nggak tahu namanya orang mau berubah. Sudah cukup. Yang lain, Pak, Pak Agung mau nambahin? Oh, ternyata nggak terasa sejam juga kita ya, cuap-cuap. Lanjut aja Mbak, monggo. Nggih, sampun.
Oh, kayaknya Pak Agung lagi sibuk. Baik, kalau nggak ada lagi, saya tutup acara kita pada malam hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Selamat beristirahat. Semoga cepat selesai apapun masalahnya. Sampai ketemu lagi Amin. di Amin. Kamis atau Amin. Senin depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. malam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Makasih Kak Wiwin, makasih Pak Agung, Terima kasih semuanya. Untuk info makasih tapi aja. semuanya. Iya.